Pernah nggak sih Anda kepikiran, kalau Tuhan itu Maha Pengasih, kenapa pengampunan itu nggak sesederhana, ya udah, semua dosa dihapus aja? Kenapa harus ada proses yang kelihatannya rumit? Ini pertanyaan yang wajar banget, dan hari ini kita akan coba bedah sebuah jawaban yang mungkin bakal mengejutkan Anda. Kita akan lihat paradoks ini dari sudut pandang yang, sedikit berbeda. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Logika kita kan bilang kasih yang sempurna itu ya harusnya pengampunan tanpa syarat. Nggak perlu ada konsekuensi, nggak perlu pengorbanan, pokoknya simpel aja. Tapi, apa benar sesederhana itu? Yuk, kita lihat kenapa gagasan yang populer ini ternyata punya masalah yang cukup mendasar. Kedengarannya indah banget kan? Ide bahwa kasih Tuhan itu begitu besar sampai bisa mengabaikan semua kesalahan kita. Teori ini seolah melukiskan Tuhan yang super baik, yang menempatkan kasih di atas segalanya. Terdengar sempurna, tapi ternyata ada satu masalah besar di baliknya. Dan disinilah ceritanya jadi menarik. Sumber yang kita bahas hari ini pakai kata yang cukup kuat, penipuan. Menurut sumber ini, ide pengampunan tanpa syarat meskipun kedengarannya bagus, sebetulnya menyembunyikan bahaya yang besar. Bahaya apa ya? Nah, mari kita selidiki lebih dalam. Oke, jadi mari kita mulai dengan membongkar konsep pengampunan mudah ini. Di bagian pertama ini, kita akan lihat kenapa, menurut argumen yang ada, konsep ini bukan cuma keliru, tapi juga secara fundamental nggak bisa dipertahankan. Nah, ini dia, inti argumennya, terangkum dalam satu kalimat yang kuat banget. Kutipan ini bikin pemisahan yang sangat penting. Kasih yang mengabaikan keadilan itu bukan kasih sejati, tapi cuma kelemahan. Ini mengubah cara kita melihatnya kan? Keadilan dan kasih itu bukan lawan, tapi dua sisi dari koin yang sama. Coba kita lihat bedanya. Slide ini menjelaskannya dengan sangat gamblang. Di sisi kiri kita punya belas kasih sejati. Dia itu kokoh, menjunjung tinggi keadilan, dan menjaga tatanan. Tapi lihat di sisi kanan, kita punya kelemahan yang pura-pura jadi belas kasih. Dia mengabaikan keadilan, cuek sama konsekuensi, dan ujung-ujungnya malah menciptakan kekacauan. Poin kuncinya adalah, keduanya itu hal yang sama sekali berbeda. Coba dibayangin sebentar, kalau nggak ada lagi benar dan salah, nggak ada tanggung jawab, apa yang tersisa? Menurut argumen ini, hasilnya adalah kehancuran total tatanan moral. Ini ibarat bangunan yang fondasinya dihancurkan, seluruh alam semesta bisa runtuh ke dalam kekacauan, karena nggak ada lagi standar yang menopangnya. Oke, jadi kalau keadilan diabaikan, hasilnya adalah kekacauan. Tapi kenapa bisa begitu? Nah, bagian kedua ini akan mengurai sebuah rantai sebab akibat yang nggak bisa diputus, yang menunjukkan kenapa konsekuensi dari dosa, menurut sumber ini, adalah sesuatu yang nggak bisa dihindari. Lihat alur ceritanya di sini. Semua dimulai dari hukum yang dirancang untuk kehidupan. Lalu, dosa datang dan merusak tatanan itu. Hasil akhirnya, penderitaan dan kematian. Yang perlu digarisbawahi, ini bukan hukuman acak, tapi hasil alami yang pasti terjadi dari sebuah penyebab. Sumber ini benar-benar menekankan bahwa ini adalah sebuah kepastian. Selama akar masalahnya, yaitu dosa, masih ada, maka gejalanya, yaitu penderitaan dan kematian, akan terus ada. Inilah kenapa argumennya adalah peringatan-peringatan di kitab suci itu bukan ancaman, tapi lebih ke deskripsi dari sebuah realitas yang nggak bisa dihindari. Nah, sekarang kita sampai di jantung persoalannya. Di satu sisi, ada keadilan yang nggak bisa ditawar, dan konsekuensi yang pasti. Di sisi lain, ada keinginan untuk belas kasih. Keduanya kelihatannya nggak mungkin jalan bareng. Jadi, gimana solusinya? Bagian ini akan mengungkap jawabannya. Inilah jalan buntu yang kita hadapi. Tuntutan keadilan itu mutlak, tapi keinginan untuk belas kasih juga besar. Gimana caranya keduanya bisa dipenuhi bersamaan, tanpa salah satunya dikorbankan? Kelihatannya mustahil ya? Atau jangan-jangan ada jalannya? Dan inilah solusinya, sebuah konsep yang disebut penebus. Idenya begini, kalau konsekuensi itu harus ada yang menanggung, gimana kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban itu? Penebus adalah sosok yang masuk ke dalam situasi mustahil ini dan secara sukarela menanggung semua akibat dosa menggantikan kita. Jadi, cara kerjanya begini. Anggap saja keadilan itu seperti utang yang wajib dibayar lunas. Nah, penebus datang dan melunasi utang itu sepenuhnya. Karena utang yang sudah lunas, keadilan pun terpenuhi. Dan karena keadilan sudah terpenuhi, pintu untuk belas kasih jadi terbuka lebar. Disinilah, dalam satu tindakan, keadilan dan belas kasih akhirnya bisa bertemu. Jadi kesimpulannya adalah, belas kasih yang sejati itu bukan berarti pura-pura dosanya nggak ada. Justru sebaliknya. Ia mengakui betapa seriusnya dosa itu, lalu menyediakan seorang pengganti untuk menanggung akibatnya.
Menurut argumen ini, inilah satu-satunya jalan keluar, satu-satunya cara untuk memutus rantai dosa dan kematian, dan akhirnya menemukan harapan. Oke, kita sudah membahas konsep teologis yang cukup dalam. Tapi apa artinya semua ini buat kita sehari-hari? Gimana ide tentang keadilan dan belas kasih ini bisa kita terapkan dalam hidup? Bagian terakhir ini adalah tentang membawa teori ini ke dalam praktek pribadi kita. Ini pertanyaan yang menusuk, karena saya yakin kita semua pernah merasakannya. Momen di mana kita berdoa, berharap, tapi yang kita dapat cuma hening. Nah, bagaimana pemahaman bahwa Tuhan itu adil sekaligus pengasih, bahwa kedua sifat itu tidak bertentangan, bisa membantu kita bertahan dan merespons dalam keheningan itu. Ini sebuah tantangan iman yang nyata. Dan sekarang, tantangannya kita bawa ke hubungan kita sehari-hari. Gampang banget kan untuk jadi kaku dengan prinsip, atau sebaliknya, terlalu lembek sampai mengabaikan kesalahan. Pertanyaannya, gimana kita bisa meniru keseimbangan ilahi itu? Gimana caranya kita bisa pegang teguh kebenaran tanpa jadi hakim dan menunjukkan belas kasih tanpa jadi penurut? Kita sudah melakukan perjalanan dari sebuah pertanyaan sederhana, melewati paradoks teologis yang rumit sampai ke solusinya. Sekarang, kita tiba di pemikiran akhir, satu pertanyaan penutup yang membawa semua ini kembali kepada Anda secara pribadi. Pada akhirnya, pemahaman ini menuntut sebuah respons. Setelah melihat bagaimana keadilan dan kasih bisa bertemu dengan cara yang begitu luar biasa, pertanyaan terakhir ini adalah untuk Anda. Apa yang masih menghalangi Anda untuk berpegang teguh? Keraguan apa, ketakutan apa, atau kompromi apa yang masih ada di jalan? Ini adalah sebuah undangan untuk memeriksa kembali fondasi keyakinan Anda. Terima kasih sudah menyimak penelusuran kali ini.